Saya pikir yang semestinya pertama dilakukan adalah menjaga trust, justru itu kontraproduktif ya dengan pernyataan-pernyataan yang. Iya. Nah, Menteri Keuangan yang baru ini menurut saya justru sebaliknya, Iya. hulu dari persoalan negara dan bangsa ini hulunya partai loh. Iya. Ya kan mereka lah yang kemudian melahirkan para pemimpin dari legislatif ke eksekutif. Sementara proses di dalam internal mereka ini yang sebenarnya kunci untuk memperbaiki ke depan. Di survei Kompas, kayaknya nggak hanya survei Kompas ya, survei lembaga lain memang menempatkan partai politik ini citranya paling rendah. Oke. Trust-nya juga paling rendah gitu ya. Dan ini sebenarnya PR bagi partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gerakan Pemuda Ansor. Dan sekarang saya dibarengi dengan Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok malah saya yang ditanya ya? Mas Yohan. Ya, ini kita sebenarnya sih isunya udah agak turun ya soal kemarin terkait dengan ya mungkin demonstrasi, kerusuhan dan sebagainya. Lalu hingga akhirnya berujung ke reshuffle. Ya. Sebenarnya apa Mas kaitan antara demonstrasi lalu kemudian reshuffle yang dilakukan oleh Prabowo ini apa? Apakah ada kaitannya Mas? Sebenarnya kalau ditanya kaitan, kita ingat ketika Presiden Prabowo mengumumkan jajaran kabinet, dia itu mengucapkan bahwa menjelang 1 tahun itu akan melakukan evaluasi. Jadi memang di awal, udah state di awal ya, ketika mengumumkan kabinet merah putih, itu Presiden menyatakan bahwa akan melakukan evaluasi paling enggak 6 bulan menjelang 1 tahun. Betul. Itu kan ya. Artinya kalau kita baca dari pernyataan beliau di awal itu, ini hal yang lumrah gitu ya. Ada evaluasi, ada upaya pemerintah memperbaiki kinerja pemerintahan. Tapi memang kalau dikaitkan dengan sejumlah peristiwa yang menjadi perhatian publik ya, mulai dari Pati, ya, kemudian ya kalau kita ingatkan sampai Nepal, bahkan sampai tragedi meninggal kalau nggak salah sudah 10 warga Indonesia yang meninggal dunia akibat aksi demonstrasi itu, saya pikir mungkin itu juga menjadi pemicu ya, pemicu Presiden, apalagi kan terakhir ada aksi penjaraan beberapa elit ya termasuk Ibu Menteri Sri Mulyani, mantan menteri sekarang ya, sudah tidak menjadi menteri. Saya pikir itu juga ada kaitan ya tentu. Tapi kalau kita lihat tentu Presiden sudah mengatakan akan melakukan evaluasi itu ketika pertama mengumumkan kabinetnya. Jadi ini sesuatu yang wajar-wajar lumrah saja. Cuma karena ada momentumnya sehingga mungkin itu menjadi pemicu mempercepat atau menjadi pertimbangan urgen bagi pemerintah. Kemarin mengumumkan reshuffle, dan kita ingat reshuffle kemarin kan sebenarnya masih gantung ya. Ada beberapa, ada dua yang belum tahu siapa penggantinya. Menko Polkam at interim masih dijabat Pak Safri, Menpora sampai hari ini belum ada penggantinya. Jadi memang masih ada lanjutan saya pikir ini. Apa kira-kira yang dipikirkan Presiden kok dua ini masih belum? Ya mungkin Presiden masih bingung siapa penggantinya ya. Oke. Kan banyak faktor tentu ya. Kalau merujuk survei Kompas pernah melakukan survei soal reshuffle, hal-hal apa saja yang penting dipertimbangkan. Satu itu kinerja memang. Jadi kalau ditanya apa sih yang paling penting harus dipertimbangkan Presiden untuk melakukan perombakan kabinet, nomor satu paling tinggi itu kinerja. Yang kedua adalah terkait konstelasi politik. Jadi apakah partai ini pendukungnya apa? Tapi yang paling tinggi jawaban itu adalah kinerja. Jadi sebenarnya kalau kita lihat referensi persepsi publik itu ketika bicara reshuffle itu pasti pergantian. Dan ketika bicara reshuffle itu adalah perbaikan. Jadi upaya perbaikan. Jadi ekspektasi publik itu bagaimana reshuffle itu tidak sekedar reformulasi tidak sekedar ganti orang, tapi adalah upaya untuk meningkatkan performa kinerja pemerintah. Jadi harapannya sih itu. Sebenarnya publik ini kan ya whatever lah, itu kan hak prerogatif Presiden ya, kapanpun
diganti terserah. Kalau kita rekam jejak reshuffle pertama justru ketika Ristek Dikti ya, Pak Satria Brojonegoro itu kasus pertama itu pun juga reaksi publik kan. Oke. Ya karena arogansi ya kalau nggak salah. Yang agak kontroversial, kemudian reaksi publik kalau nggak salah di jajaran kementeriannya. Oke. Akhirnya kemudian juga melakukan pengunduran diri dan ada reshuffle di situ. Jadi memang mau nggak mau, meskipun ini hak prerogatif presiden, tentu situasi bagaimana psikologi publik tetap menjadi pertimbangan. Oke, benar. Kalau misalnya ngomongin kinerja, Mas, dari 5 menteri ini yang diganti, udah 4 ya? 4 ya, karena satu kan perubahan ke satu ini baru ya, karena perubahan dari BPHJ itu. Ketika ngomongin soal kinerja, apakah memang 4 menteri ini kinerjanya dinilai buruk? Sebenarnya survei Kompas belum ada survei soal itu. Enggak, maksudnya gini Mas, anggaplah kayak Bu Sri Mulyani. Mulyani. Kalau ngomongin pribadi, saya itu agak sedih ketika Bu Sri Mulyani ini, meskipun dia ada kebijakan soal efisiensi dan sebagainya, meskipun kita tahu juga mungkin ada permintaan dari istana langsung atau dan sebagainya. Tapi ngomongin kinerja dari Bu Sri Mulyani, dia dari periode Pak SBY bahkan Pak SBY, Pak Jokowi hingga Pak Prabowo digunakan. Apa kemudian Bu Sri Mulyani ini diganti karena tadi kinerja atau kemudian yang kedua konstelasi politik tadi itu? Ya itu yang tahu Pak Prabowo dan Tuhan ya. Tapi kalau kita agak mundur ke belakang sebenarnya kan kita ingat bahwa paling tidak sejak transisi pergantian pemerintahan, isu ekonomi itu kan masih ini ya, orang masih merasa susah nyari kerja. Pajak naik, pendapatan nggak naik-naik gitu ya. Ini curhat juga ya gitu ya. Pendapatan nggak naik-naik. Terus kemudian sekolah mahal. Jadi problem ekonomi keseharian, harga bahan pokok, harga rumah melejit ya. Jadi ini yang kemudian situasi ini yang dirasakan masyarakat. Jadi ekonomi. Di survei-survei Kompas ketika ditanya apa sih yang persoalan yang mendesak harus dikerjakan oleh pemerintah, terutama ketika kita tanya di awal-awal pemerintahannya, itu selalu persoalan ekonomi. Jadi faktor ekonomi, kesempatan lapangan kerja, jadi hal-hal yang berhubungan dengan Bu Sri Mulyani kan, sorry Mas, Bu Sri Mulyani kan Menteri Keuangan Mas. Iya, karena itu bagian ujung hulu dari apa ya, kebijakan pemerintah yang kemudian bisa memberikan stimulus pergerakan ekonomi. Dalam konteks itu, semua menteri-menteri yang punya program itu kan pasti juga basisnya adalah ada duit nggak negara ini untuk membiayai program-programnya, dan hulunya di Kementerian Keuangan. Saya pikir kenapa kalau tadi kembali ke tanya apakah Bu Sri Mulyani ini kinerjanya atau faktor politik, ya dua-duanya berkelindan saya pikir ya. Saya pikir berkelindan, dan apalagi ketika ada pergantian kemarin Menteri Keuangan yang baru, dia kan mengatakan akan merasa lebih jago akan memperbaiki kondisi ekonomi 3 bulan akan memperbaiki ekonomi, karena memang ekonomi lah yang sekarang ini memang diharapkan oleh masyarakat kita gitu. Nah ini Mas, itu Sri Mulyani ya. Lalu kemudian ada beberapa misalnya kayak Budiari. Iya. Budiari gimana Mas pandangan sampean Budiari? Ya saya pikir kalau mantan Projo dan sekarang aktif lagi Projo. kalau kita merujuk pada pemberitaan ya, kan misalnya jauh hari sebelum dilantik menjadi menteri koperasi, beliau dulu kan Menkomdigi ya, Menkominfo sebelum berubah jadi Komdigi. Itu kan kemudian namanya disangkut pautkan dengan kasus Judol. Mungkin itu sedikit banyak menjadi pertimbangan ya, pertimbangan presiden untuk melakukan pergantian di satu sisi. Nah kita nggak tahu apakah yang jelas karena ini prerogatif presiden, dan presiden itu kan setiap ganti menterinya itu kan tidak pernah mengatakan alasannya. Ya kan tidak pernah ini kenapa ini diganti, kenapa yang dipilih untuk penggantinya ini kan tidak pernah, karena itu memang hak prerogatif presiden, termasuk menterinya jangan-jangan memang nggak tahu kenapa dia dipilih gitu ya. Tapi yang jelas masyarakat itu kan menunggu. Sekali lagi apapun langkah pemerintah yang ditunggu itu adalah perbaikan. Nah sekali lagi isu ekonomi yang sehari-hari dirasakan masyarakat itu yang sedikit banyak ditunggu.
kita ingat tentu ketika BPS launching angka pertumbuhan di awal Agustus itu kan menjadi polemik ya. Kok angka pertumbuhannya nggak sesuai dengan apa yang dirasakan masyarakat. Ya. Nah itu juga muncul tanda tanya. Jadi termasuk juga perbandingan dengan World Bank dan sebagainya. Soal data kemiskinan, datanya berbeda. Jadi kan sebenarnya relasi masyarakat, society dengan pemerintah atau state ini kan ketika kondisinya trustnya terjaga, ini kan kondusif. Dan ini kan mempengaruhi semua aktivitas, termasuk ekonomi. Nah, menjadi problem ketika relasinya distrust, apapun langkah pemerintah, itu akan menjadi problem gitu loh. Nah ini yang bagaimana pemerintah reshuffle, saya sih melihatnya juga bagian untuk menjaga trust publik kepada pemerintah, agar kemudian program-program pemerintah ke depan itu bisa segera berjalan sesuai yang direncanakan dan publik sebenarnya biar bisa cepat ngerasain gitu ya. Saya pikir relasi trust ini yang sekarang jadi isu gitu ya. Kalau kita lihat peristiwa di Nepal itu kan sudah distrust. Ya. Jadi ini mungkin Pak Presiden mengkalkulasi peristiwa-peristiwa mulai dari Pati sampai kemudian demo di akhir Agustus sepanjang 25 sampai 31 Agustus itu kan sudah apalagi 10 orang meninggal ya. Itu sedikit banyak menjadi catatan, satu sisi catatan penting bagi pemerintah bahwa ini kalau tidak dikelola dengan baik itu mengarah ke distrust gitu loh. Nah, reshuffle bagi saya itu adalah upaya, salah satunya upaya untuk menjaga trust publik. Tapi ada juga yang mengaitkan dengan pisahnya Prabowo dengan Pak Jokowi atau apa dan sebagainya. Benar kayak gitu Mas atau ya sekali lagi yang tahu Pak Prabowo itu. Enggak maksudnya itu kan persepsi ya itu wajar sah-sah saja karena di bagaimanapun banyak lah, bagaimanapun naiknya Pak Prabowo dan Gibran kontestasi Pilpres kemarin juga tidak lepas dari campur tangan Pak Jokowi sebagai presiden waktu itu ya, ketika membangun koalisi bersama Gibran yang notabene putra sulung presiden Pak Jokowi waktu itu, orang kemudian mempersepsikan bahwa Pak Prabowo nggak mungkin lepas dari Pak Jokowi karena kemenangan dia secara elektoral itu juga nggak lepas dari peran serta Pak Jokowi ya di 2024 kemarin gitu. Terkait pengganti Bu Sri Mulyani ini Mas, udah ada bayangan belum ya dari Mas Wahyu? Kebijakan yang akan diambil seperti ini untuk mengobati kesakitan rakyat misalnya. Tadi kan soal ekonomi, soal pajak, daya beli turun, PHK dan sebagainya kan. Apa yang kira-kira seharusnya bisa dilakukan oleh menteri selanjutnya ini Mas? Saya pikir yang semestinya pertama dilakukan adalah menjaga trust, justru itu kontraproduktif ya dengan pernyataan-pernyataan yang justru blunder gitu loh. Padahal trust itu salah satu basic yang dibangun itu adalah pernyataan-pernyataan yang menenangkan, tidak melahirkan polemik, apalagi blunder gitu ya. Nah, Menteri Keuangan yang baru ini menurut saya justru sebaliknya. Itu sampai kemudian kalau nggak salah ada unggahan salah satu keluarganya lah ya. Iya, putra beliau. Jadi yang semestinya itu orang kemudian makin berharap. Jadi ibarat kata ketika ganti menteri, harapan rakyat itu terjaga gitu ya. Kemudian makin ekspektasi makin tinggi dan berharap banyak. Tapi dengan pernyataan-pernyataan yang kontroversial kemarin, yang polemik ya, mengandung polemik, kan rakyat jadi mikir ini bisa nggak sih kayak itu. Nah, saya sepakat anggapan menyatakan apalagi menterinya sudah minta maaf ke publik ya. Paling tidak kita kasih waktu beliau bekerja untuk membuktikan bahwa dia memang benar-benar mampu untuk lebih baik dari Menteri Keuangan sebelumnya, Bu Sri Mulyani. Jadi sebenarnya ini saling ya, rentetan kasus kemarin itu juga karena problem komunikasi kan sebenarnya. Bagaimana komunikasi publik elit itu mestinya itu menjadi penting untuk ditata lagi gitu ya. Karena semua kan berawal dari komunikasi. Pati kenapa sampai tinggi? Arogansi. Ada orang demo malah dilawan. Terus beberapa elit anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang semestinya diksi-diksi yang keluar itu lebih menenangkan, itu justru diksi-diksi yang justru memprovokasi gitu loh. Jadi memang
mungkin perlu ya ke depan itu memang harus hati-hati. Dan isu ini akhirnya diambil semua partai gitu ya. Ketika sejumlah partai Golkar menonaktifkan anggota DPR-nya, Nasdem juga PAN juga dengan hati-hati. Mestinya itu kan bukan sesuatu yang perlu diingetin sejak awal ketika dia sudah jadi pejabat publik. Mestinya harus paham itu. Itu kan sesuatu yang dasar sekali. Ini yang membuat sampean kemarin itu nulis terkait dengan bahwa partai itu udah nggak jadi. Iya, karena kan bukan nggak jadi sih. Berapa? Hampir 51 ya? Iya, jadi hampir 51 orang yang intens dengan yang percaya bahwa gerakan sosial itu mewakili mereka, itu menyatakan tidak bisa menjadi pengganti harapan mereka terhadap partai politik gitu loh. Jadi memang di survei Kompas, kayaknya nggak hanya survei Kompas ya, survei lembaga lain memang menempatkan partai politik ini citranya paling rendah. Trust-nya juga paling rendah gitu ya. Dan ini sebenarnya PR bagi partai politik. Kita harus paham. Yang tidak dikerjakan. Yang tidak dikerjakan. Kan sebenarnya kita hulu dari persoalan negara dan bangsa ini hulunya partai loh. Ya kan mereka lah yang kemudian melahirkan para pemimpin dari legislatif ke eksekutif. Sementara proses di dalam internal mereka ini yang sebenarnya kunci untuk memperbaiki ke depan. Jadi kalau selama ini bicaranya soal revisi undang-undang pemilu, saya sih melihat revisi undang-undang pemilu penting. Tapi yang nggak kalah penting revisi undang-undang partai politik. Apa bedanya itu, Mas? Ya kalau pemilu kan kontestasinya, pesertanya partai politik di situ. Politik. Tapi undang-undang belum memaksa dalam tanda kutip untuk memperbaiki internal partai politik. Misalnya gini, dalam proses fungsi partai itu kan ada 4 ya, rekrutmen politik, pendidikan politik, sosialisasi, mobilisasi, dan salah satunya ikut pemilu. Misalnya soal rekrutmen politik, di undang-undang partai, di undang pemilu apalagi, di undang partai itu tidak secara tegas mengatur agar atau memaksa partai untuk mempunyai pola rekrutmen yang jelas. Jadi misalnya bayangkan kalau proses rekrutmen caleg, kalau di aturan undang-undang itu caleg adalah atau kepala daerah yang diajukan di pilkada itu harus kader partai yang mengajukan minimal 5 tahun misalnya. Kan nggak ada itu. Ya ada mungkin dibuat-buat, Mas. Di undang-undang maksud saya. Kalau kita bicara undang-undang kan memaksa kalau undang-undang. Kalau internal partai ya diserahin masing-masing partai. Jadi kalau ada aturan itu di undang-undang, partai itu dipaksa melakukan kaderisasi. Karena dia misalnya 2029, misalnya pasal itu ada ya, baik di undang-undang pemilu maupun undang-undang partai mulai sekarang harus nyiapin orang. Karena undang-undang mensyaratkan 5 tahun itu jadi anggota partai atau jadi kader partai. Jadi dia nggak bisa hari ini pilkada orang yang belum punya KTA partai itu tiba-tiba hari ini dikasih KTA besok nyalek. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu karena fungsi kaderisasi itu dipaksa undang-undang. Itu yang nggak ada gitu ya. Jadi itu satu. Yang kedua misalnya pembatasan periodisasi. Di undang-undang partai atau legislatif ya. Kalau eksekutif sudah ada 2 periode. Legislatif nggak ada. Periode pembatasan maksimal 2 periode atau berapa gitu. Harus ada pembatasan. Kenapa? Agar menjamin sirkulasi kader di partai itu. Bayangkan kalau itu nggak ada anggota DPR 5 periode, 6 periode. Sementara kader-kader, terus fungsi partai untuk mengkader barisan kadernya ini buat apa kalau kemudian yang menguasai sirkulasi elitnya itu saja. Nah, political engineering, rekayasa politik melalui revisi undang-undang partai dan undang-undang pemilu ini memang semangatnya adalah untuk meningkatkan kualitas politik itu sendiri, karena memang hulunya partai politik. Dan kita harus paham semua persoalan hajat hidup kita itu diatur oleh partai. Ya partai melahirkan anggota DPR. Yang ngeluarin undang-undang DPR dan pemerintah. Bagaimana orang-orang yang itu kredibilitas, kompetensinya itu tanggung jawab partai. Kalau partai tidak punya sistem yang baik, rekrutmen yang baik, ya produknya akan seperti itu di lembaga legislatif. Dan sementara rakyat berharap hajat hidupnya itu ditentukan
Ya regulasi undang-undang yang dihasilkan oleh partai atau DPR dan pemerintah. Nah ini kemarin yang saya juga agak terkejut Mas ketika reshuffle. Mungkin partai yang lain belum atau kemudian saya lupa membacanya ya. Iya. Tapi yang jelas kayak misalnya Menpora kan diganti. Tiba-tiba kemudian ada berita bahwa Golkar sudah menyiapkan penggantinya. Nah, ini kan seolah-olah ya Menpora ini jatahnya Golkar gitu. Iya. Kalau misalnya kita bahas tadi dari awal soal kinerja dan sebagainya, artinya kan masih lebih banyak mungkin orang yang lebih mumpuni lah di bidang kepemudaan, di bidang olahraga. Gimana Mas tanggapannya soal itu? Ya sekali lagi karena sistem pemerintahan kita presidensial dan hak prerogatif presiden, ya presiden mestinya itu berhak mengganti, melantik apapun ya. Meskipun realitas politik pasti presiden akan membangun komunikasi dengan partai-partai politik pendukungnya. Apalagi sejumlah partai politik kemarin termasuk Partai Golkar ketika ditanya apakah Menpora yang notabene terakhir dipegang oleh kader Golkar ketika nanti diganti bukan Golkar, bagaimana? Dia? Secara normatif menyatakan kan Pak Bahlil bahwa itu hak prerogatif presiden. Kita hormati sepenuhnya. Meskipun di sisi lain dia menyiapkan kadernya. Menyiapkan kadernya pasti. Tapi kalau kita lihat ke kementerian yang diganti perlindungan pekerja migran, itu kan sebelumnya bukan kader Golkar. Karding ya, Pak Karding sekarang diganti kader Golkar. Kader Golkar. Jadi mungkin itu tukeran kali Mas? Ya itu nggak tahu. Tapi yang jelas fakta politik menyatakan yang Kementerian Perlindungan Pekerja Migran yang sebelumnya Pak Karding yang notabene bukan dari Golkar diganti Pak dari DPR ya, anggota DPR dari fraksi Golkar. Fraksi Golkar. Jadi kader Golkar itu. Berarti harusnya udah dapet lah. Udah gitu. Tapi tentu itu udah kadang publik kan nggak bukan konsumsi publik ya. Karena presiden seperti yang saya katakan tadi Pak Prabowo dan kayaknya presiden sebelumnya juga pasca reformasi nggak pernah menyebutkan alasan kenapa ini kenapa orang ini jadi menteri, yang ini diganti kemudian penggantinya ini kan justru karena mungkin presiden nggak menyebutkan ya, jadi publik itu kayak nanya-nanya gitu. Akhirnya kita diskursusnya akhirnya malah persepsinya berkembang gitu ya. Tapi yang pasti apapun langkah presiden tadi ya, harapan publik adalah pemerintah akan bisa lebih baik dan bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan, langkah-langkah konkret untuk kesejahteraan masyarakat. Oke Mas, tadi ngomongin soal nyinggung Pak Karding. Ya. Kenapa Pak Karding bisa diganti? Apakah karena domino? Ya orang mempersepsikannya kan pasti itu awal-awal itu mempersepsikan itu nggak salah ya. Orang maksudnya karena informasi yang dikonsumsi itu kan fakta itu ya. Ada foto yang beredar dan kemudian sangat kontroversial. Orang akhirnya ngaduk kan gitu. Meskipun sudah dibantah Pak Karding sendiri bahwa tidak ada kaitan dengan foto itu gitu. Tapi ya kita kan nggak menyalahkan publik ya. Publik bisa saja puzzle itu dirangkai sendiri, kemudian dikonstruksi informasi itu dan itu yang dianggap sebagai kebenaran sebenarnya sah-sah saja gitu. Kaitannya dengan ini Mas, belakangan kan juga sebenarnya banyak entah kemudian warga kita atau kemudian diplomat yang meninggal, dan itu selalu dikaitkan dengan pekerja migran karena dia mengetahui data pekerja migran dan sebagainya. Ada kaitan dengan itu juga nggak Mas? Nah itu harus perlu riset dalam ya. Saya belum melakukan riset soal itu. Oke Mas, terakhir ini kita ngobrolin haji, menarik ini Mas. Siap. Haji awalnya jadi bukan kementerian ya, dia sebelumnya badan lalu kemudian di reshuffle kedua ini dinaikin statusnya menjadi kementerian. Ini sebenarnya yang menimbulkan banyak tanya juga. Tadi kita di belakang kan juga sempat ngobrol. Saya pikir itu, tapi isu-isu terkait wacana itu ya mestinya juga dijawab oleh pemerintah ya. Maksudnya dijelaskan juga ke publik kenapa ini penting, apa sih bedanya ketika masih dalam bentuk badan kemudian jadi kementerian, bedanya apa gitu loh. Ini kan sebenarnya tidak tersampaikan secara utuh ke publik gitu ya. Literasi publik menurut saya memang negara harus menjelaskan ya. Maksudnya meskipun mungkin nggak prioritas menjelaskan ini, tapi kan wacana ketika reshuffle kemarin dari BP Haji menjadi kementerian, orang kemudian dan pemerintah mestinya ada baiknya menjelaskan juga duduk perkaranya seperti apa bedanya, dan ini memang
Satu pasti niatnya kan untuk meningkatkan layanan haji, memperbaiki yang selama ini mungkin jadi bebannya terlalu berat bagi Kementerian Agama sehingga kemudian ditarik sendiri kementerian itu atau soal haji itu menjadi kementerian. Nah, ini yang sebenarnya tidak utuh dijelaskan ke publik ya. Dan publik memang kayaknya perlu dipahamkan lah. Kenapa? Karena entah kemudian karena kreditnya pengelolaan haji sehingga harus ini sendiri dan sebagainya. Tadi Menteri kita sudah bahas dan sekarang kita lanjut ke Menko Polkam. Siap. Saya rasa Menko Polkam juga harusnya mempunyai ini Mas, waktu kerusuhan dia harusnya mempunyai andil. Kalau nggak salah dia namanya kan politik dan keamanan, karena hukumnya sudah dipisah, Menko Polkam. Apakah itu menjadi dasar juga? Tolong jangan dijawab, ini prerogatif presiden. Ya, mungkin karena isu ini muncul karena ketika peristiwa itu sosok Menko Polkam nggak ada gitu kan. Kurang kemudian muncul ke publik, memberikan penjelasan ke publik. Gitu. Yang paling banyak justru DPR karena mungkin yang menjadi sasaran tembak waktu itu sorotannya DPR. Padahal fungsi-fungsi itu masuk ranah Polkam ya, yang semestinya menterinya menjelaskan ke publik situasi terakhir seperti apa. Yaitu karena ketika negara tidak hadir, orang kemudian memang mempertanyakan sesuatu yang semestinya ada menjadi tidak ada kan menjadi masalah gitu ya. Jadi ini semua kalau kita tarik benang merah, relasi komunikasi antara publik dan negara ini yang sebenarnya perlu diperbaiki ke depan ya. Jadi termasuk elit-elit tadi yang kita diskusikan. Ya padahal kita kan, sorry Mas, keterbukaan informasi kan sudah sangat benar. Dan negara itu nggak boleh pejabat itu sebenarnya nggak boleh no comment. Ya, dia kan punya tanggung jawab moral sebagai pelayan publik untuk menjelaskan ke masyarakat. Gitu. Jadi dan ketika menjelaskan itu tentu menjaga ketenangan, pilih diksi-diksi yang menenangkan, tidak kontraproduktif. Gitu. Kan sebenarnya ketika komunikasinya itu berjalan efektif, otomatis informasi yang diserap itu kan menjadi literasi buat publik. Jangan sampai komunikasinya yang disampaikan ini nggak jadi literasi, malah jadi provokasi. Kan sebenarnya kalau di teori komunikasi hubungan antara komunikator dengan komunikannya publik itu bagaimana apa yang disampaikan itu nggak multi interpretatif dan tidak missing di situ. Itu namanya menjadi produknya literasi. Tapi kalau yang disampaikan menjadi kontraproduktif, ini nggak literasi outputnya provokasi, itu yang bahaya, nggak nyampe gitu loh. Nah ini yang menurut saya, terutama fenomena sosial media ya, yang kita semua pihak juga harus hati-hati, terutama teman-teman yang bergerak di media, bagaimana kemudian menjadikan sosial media ini tidak sebagai alat provokasi, tapi juga mestinya alat literasi gitu. Itu yang kurang di situ. Oke, mungkin yang di Nepal itu seperti itu ya Mas ya? Iya. Di Nepal itu kan kalau nggak salah di awal pembatasan atau bahkan mungkin pelarangan ya, saya kurang paham terkait dengan sosmed. Akhirnya pelarangan kalau nggak salah. Pelarangan, akhirnya Gen Z kemudian bergerak sampai kemudian ini sebagainya. Kan sebenarnya di Indonesia juga bukan pernah sih. Ini kalau bahasa pemerintah bukan dia tapi sukarela ya, TikTok live mati itu. Apa kira-kira dampaknya dari situ Mas? Meskipun kita tahu ya Mas, ketika kita lihat live itu memang provokasinya luar biasa di komen-komentarnya itu. Ya ini kan kegagalan negara di Nepal kan mengelola fenomena Gen Z dan sosial media. Kan sebenarnya kalau kita lihat ini kan zamannya nggak bisa dilawan gitu loh. Tapi bagaimana dikelola. Meskipun terlambat ya, pemerintah kan sudah mulai itu mengatur soal batasan usia memilih akun misalnya ya, lagi digodok oleh Komdigi 16 tahun. Hal-hal yang sifatnya bagaimana mengelola kan, itu dalam kategori mengelola. Tidak melarang, tidak memberangus. Sementara di Nepal mungkin dibaca sebagai memberangus, melarang gitu. Meskipun kita harus akui ya, problem penggunaan sosial media kita itu memang masih problem antara, kalau diibaratkan bandul ya, ini literasi dan provokasi. Ya, orang kemudian lebih mudah bandulnya itu lebih berat ke provokasi.
Nah ini yang bagaimana kemudian mengantarkan bandul itu ke arah literasi, itulah PR kita bersama. Jadi misalnya tadi pemerintah berusaha membatasi usia pemilik akun, itu kan dalam rangka literasi sebenarnya. Bagaimana kemudian ada aplikasi-aplikasi yang mengatur anak-anak atau usia yang pra remaja, bagaimana ini dikelola agar tidak mengakses informasi atau konten-konten yang pornografi misalnya, itu kan juga ada bagian dari literasi. Tapi sayangnya algoritma yang terkait provokasi ini juga nggak mudah dibendung gitu. Nggak mudah dan kecenderungannya itu lebih banyak. Lebih banyak. Saya pikir apakah di tengah upaya pemerintah yang ingin mengelola tata kelola informasi di sosmed ini, apakah ada baiknya masyarakat itu kayak perlu mengoreksi informasi yang dia dapatkan di sosial media dengan media-media yang sudah ini, Mas? Itu kan kampanye kita ya, termasuk di Kompas mengkampanyekan bagaimana melawan hoak gitu ya. Salah satu caranya adalah meningkatkan literasi terhadap informasi. Jadi kalau mendapatkan informasi dicek dulu, terutama ceklah ke sumber-sumber yang media mainstream gitu ya. Apakah benar informasi ini atau tidak gitu. Kan ada beberapa kanal juga cek fakta gitu ya, melawan hoak kayak gitu. Tapi ya inilah kita masuk pada fenomena post-truth ya. Orang mendasarkan kebenaran itu pada apa yang dia yakini, bukan pada berbasis fakta dan data. Nah ini yang repot ini. Ini kan ya itu tadi pertarungan antara literasi dan provokasi. Gitu ya. Saya pikir pemerintah, kita di media berupaya untuk itu. Kita harus optimis itu akan terus bisa ini. Meskipun ya tantangannya nggak mudah ya. Yang bandul provokasi ini juga kuat juga. Apalagi di momen-momen politik yang lebih banyak dipakai itu provokasinya, bukan literasinya kan. Oke, baik Mas Yohan Wahyu, terima kasih sudah bersamai Ansor Podcast. Terima kasih juga teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.